Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat pada kita. Kita syukuri nikmatnya, dan sebaik-baik mensyukuri nikmat adalah dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jalani perintah Allah dan kita jauhi larangannya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan umatnya sampai akhir zaman. Hadirin rahimakumullah, marilah kita ingat secara singkat hadis Jibril yang isinya adalah rukun Islam, rukun iman dan rukun ihsan. Rukun Islam sebagaimana yang telah kita ketahui ada 5. Islam sendiri adalah al-istislamu, berserah diri pada Allah dengan tauhid, kemudian patuh dengan mengikhlaskannya dan tidak menyekutukannya. Rukun dan pilarnya ada 5, yaitu syahadat, salat, kemudian puasa, zakat dan haji. Dan di antara 5 itu yang kita perhatikan setiap hari adalah 2, yaitu salat dan konsekuensi sadar pertama. Salat marilah kita jaga kualitasnya, waktu-waktunya. Jangan sampai ketika hadir waktu salat kita pas capek, pas ngantuk, pas tidak siap. Kita perhatikan rukun syaratnya, kekhusyuannya. Kemudian syahadat yang pertama, konsekuensi dari rukun Islam pertama. Ini bukan lagi terima waktu, tetapi mungkin detik demi detik. Setiap kali kita mendapatkan rezeki, kita ingat Allah, syukur. Setiap kita dapat musibah, kita sabar, ingat Allah. Kita punya hajat, kita doa pada Allah. Dan inilah konsekuensi dari syahadat pertama yang mungkin bagi sebagian kita malah terlewatkan. Kemudian yang kedua adalah rukun iman. Ada 6, iman kepada Allah, kemudian kepada Rasulnya, kepada malaikat, kemudian kitabnya, Rasulnya, kemudian hari akhir, kemudian qadar. Dan 2 hal yang Allah tekankan lewat lisan Rasul, yaitu man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir. Ini adalah kontrol agar kehidupan kita di dunia ini hati-hati. Ingat, semua perbuatan lisan kita, tatapan mata kita, pandangan mata kita, dan semua amal ibadah kita akan Allah hisab. Semua nikmat akan Allah tanyakan, sehingga seorang tidak gerasa kursu, tidak asal ambil jalan halal haram atau haram ditabrak dan sebagainya. Dan iman inilah realisasi adalah takwa. Iman dibuktikan dengan takwa, yaitu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan puncak dari semua itu adalah gabungan antara iman dan Islam, di mana Islam adalah ibadah badan, iman adalah ibadah hati. Puncaknya adalah ihsan. Setiap ibadah kita upayakan dengan ihsan. Ihsan rukunnya ada 2. Yang paling mudah adalah kita beribadah seolah dilihat oleh Allah. Yang pertama lebih susah. Kita beribadah seolah kita melihat Allah. Kalau kita dilihat Allah, itu lebih mudah menghadirkan. Kalau kita beribadah seolah melihat Allah, ini yang susah. Nah, seorang ulama, Syekh bin Baz mengatakan, bagaimana memahami yang pertama ini? Beliau mengatakan, persembahkanlah ibadah terbaikmu, khusyuknya, tunduknya, paham terhadap apa yang dikatakan, yang didoakan. Mari kita usahakan puncak-puncak ibadah kita, salat kita, zakat kita dan lainnya menuju ke derajat ihsan. Kemudian hadirin rahimakumullah, inti dari khutbah yang siang ini adalah nikmatnya kita sebagai orang beriman.
Hadirin rahimakumullah. Sebagaimana hadis yang sering kita dengar bahwa Nabi SAW bersabda, "Aljaban li amril mu'mini." Karena inna amrahu kullu khair. Sesungguhnya menafsukan urusan seorang beriman semuanya baik. Ketika ditimpa, diberikan nikmat dia bersyukur. Ketika diberikan musibah dia bersabar. Dan itu hanya mungkin ada, hanya bisa ada kalau seseorang itu beriman. Dan nikmatnya iman ini juga dikatakan Nabi SAW dalam hadisnya, ada 3 perkara yang apabila perkara tersebut ada pada seseorang, maka dia akan mendapatkan nikmatnya iman. Yang pertama, barang siapa yang Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari selain keduanya. Paling mudah contohnya adalah manakala panggilan rukun Islam kedua, salat. Di mana posisi kita ketika dengar adzan? Mari kita introspeksi. Apakah kita bersegera atau berlambat-lambat? Kalau seorang berusaha mengalahkan hawa nafsunya, maka insya Allah mereka akan mencapai derajat nikmatnya, lezatnya iman. Kemudian yang kedua, mencintai dan membenci karena Allah. Jangan sampai kedekatan kita dengan seorang karena hartanya, karena kedudukannya. Jangan sampai bencinya kita pada seorang karena mungkin kedudukan sosialnya. Tapi semua itu harus dimiliki dengan mencintai karena Allah dan membenci pun karena Allah. Saya tinggalkan kamu karena kamu maksiat, atau kamu durhaka pada Allah, saya tinggalkan. Begitu. Saya dekat dengan kamu karena kamu taat pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, seseorang benci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah selamatkan dia. Contoh yang mudah adalah seseorang terjerumus kepada kemaksiatan. Dia sudah bertobat. Kawan-kawan lamanya mengajaknya, dia menolaknya. Terus usahanya ini dilakukan, maka dia akan mendapatkan nikmatnya, lezatnya iman. Sebagaimana maksiat pun ada lezatnya. Namun lezatnya iman dia akan lebih kekal di dalam hati. Hadirin rahimakumullah. Nikmatnya iman ini bisa dirasakan oleh sendiri, keluarga ataupun bermasyarakat. Nikmat iman secara pribadi sebagian sudah tadi disampaikan, bahwasanya Allah akan berikan kehidupan baik, di mana Allah berfirman, "Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min." Barang siapa beramal soleh, laki-laki atau perempuan, dan dia itu beriman, maka Allah akan berikan falanuhyanahu hayatan thayyibah, akan Allah berikan kehidupan yang baik. Kemudian di dunia dan juga di akhirat, walanajziyannahum ajrahum, dan akan kami berikan balasan yang lebih baik lagi sebab amal dia, ini di akhirat. Hadirin rahimakumullah. Jadi secara individu orang akan merasakan nikmat dengan iman tersebut. Dan tadi dikatakan bahwa iman itu punya 2 sayap, yaitu sabar dan syukur. Sabar ketika dapat musibah, syukur ketika dapat nikmat. Namun demikian hadirin rahimakumullah, kita tidak mungkin bisa sabar ketika dapat terus-menerus sabar ketika dapat musibah atau bersyukur ketika dapat nikmat. Betapa kita banyak lupa nikmat. Pagi hari air bersih mengalir di rumah kita mungkin tidak mensyukur pada Allah. Kita ada musibah kecil, kita tidak sabar. Maka di depan Allah kita harus istighfar manakala kita lupa bersyukur. Kita istighfar manakala kita lupa bersabar. Dan itu adalah pilar-pilar unwanu sa'adah, yaitu idza u'tiya, ketika seorang diberikan nikmat maka dia syukur, wa idza ubtuliya, ketika diberikan musibah dia sabar, wa idza atnaba, ketika dia berbuat dosa dia istighfar. Dosa karena apa? Kurang bersyukur. Dosa karena apa? Kurang sabar. Maka perputaran hidup kita di antara itu saja. Kemudian nikmat iman kedua, yaitu yang dirasakan keluarga. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surat At-Tur, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang beriman yang diikuti keimanannya oleh anak cucunya, keturunannya, alhaqna bihim, akan kami pertemukan mereka dengan keturunannya. Wa ma alatnahum min amalin syai', dan kami tidak kurangkan sedikit pahala mereka. Hadirin rahimakumullah, kita beriman, keluarga kita ajak beriman, wanita-wanita kita, istri dan anak-anak
kita ajarkan, kita ajak untuk menutup aurat, dan kemudian terus turun temurun anak kita, cucu kita, maka kita akan bisa ketemu dengan keluarga kita ke atas maupun ke bawah. Kita akan bisa bertemu dengan keturunan kita nanti, dan ini yang Allah janjikan di dalam Al-Quran. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surga Aden yang masuk di dalamnya bapak-bapak mereka, pasangan-pasangan mereka, dan keturunan mereka. Hadirin rahimakumullah, iman tidak hanya menjaga atau membawa mereka ke surga, namun juga ada penjagaan di dunia. Surat Al-Kahfi, kisah seorang dua anak yang rumahnya hampir roboh, ditolong oleh Nabi Musa dan Nabi Khadir. Allah katakan, wa kana abuhuma sholiha, orang tuanya soleh. Ini bukan orang tua kandung, tapi orang tua yang ketujuh di atasnya. Jadi janganlah sampai kita berdoa hanya untuk anak kita, tapi Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati, doakan juga keturunan kita. Siapa tahu keselamatan kita ini kemungkinan dulu juga didoakan oleh mbah-mbah kita. Kemudian dirahmatullah, yang terakhir, bahwa iman itu pun bermanfaat untuk dalam masyarakat, dalam pergaulan sehari-hari, pertemanan. Namun demikian, pertemanan yang bagaimana? Yang dasari iman dan takwa. Allah berfirman, al-akhilla yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun ilal muttaqin. Teman-teman akrab pada hari itu sebagian yang lain jadi musuh kecuali orang bertakwa. Kita mungkin sehari-hari ada klub sepeda, klub bola dan sebagainya, atau teman-teman hobi A, hobi itu. Ingat, semua akan nanti bermusuhan kecuali ada dasar takwa, ada ikatan takwa di dalamnya. Kemudian hadirin rahimakumullah, betapa doa-doa yang umum seperti Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat itu bermanfaat kepada seorang orang beriman yang masih hidup atau sudah mati, yang sudah duluan maupun yang sekarang, ya, bermanfaat semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah, semua terliputi. Yang hidup, yang meninggal pun akan bersyukur, akan mendapatkan ganjaran ataupun doa dari orang-orang hidup. Maka ada sebuah kisah ketika seorang dihentikan azabnya di kubur. Mengapa? Ya Allah, berhenti karena sebab dari istighfar anakmu. Dan ini keluarga dan juga masyarakat pun demikian. Kemudian terkait dengan keuntungan beriman, maka bahwasanya orang beriman bisa saling berikan manfaat. Hasan Al-Bisri mengatakan, istaghfiru minal asdiqa al-mu'minin, perbanyaklah berteman dengan orang-orang yang beriman, karena mereka akan dapat memberikan syafaat di hari kiamat nanti dengan izin Allah. Kemudian Ibnu Qayyim pun demikian. Ibnu Jauzi mengatakan, jika kalian tidak menemukan aku di surga, maka tanyakanlah kepada Allah, ya Allah, hambamu si fulan dulu pernah sholat bareng sama kami, kenapa dia di neraka? Ulama-ulama ini berdalil dari hadis Nabi SAW, yaitu yang artinya setelah orang mukmin dibebaskan dari neraka, kemudian orang-orang beriman begitu gigih dalam memohon pada Allah, bahkan mendebat Allah. Wahai Tuhan kami, mereka itu kawan-kawan kami dulu, yang pernah berpuasa bareng sama kami, yang pernah sholat bareng sama kami, yang pernah haji bareng sama kami. Maka Allah berikan syafaat untuk bisa mengeluarkan. Maka perbanyaklah teman-teman orang-orang yang beriman, yang insya Allah kalau dengan izin Allah akan bisa memberikan syafaat manakala kita naudzubillah harus menghuni neraka, walaupun untuk dibersihkan dari sana. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, di khutbah kedua ini khatib mengingatkan bahwasanya Nabi SAW bersabda, sesungguhnya iman itu bisa lusuh, bisa belawus, bisa berkurang. Sebagaimana baju dari bagus kemudian menjadi tidak jelas atau belawus ataupun kusam. Maka di antara cara untuk
memperbaiki iman. Yang pertama adalah doa. Doa agar Allah bantu kita istiqomah. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala taatik. Kemudian dekati majelis ilmu. Kemudian berkawan dengan orang beriman. Kemudian kerjakan amal dengan sungguh-sungguh agar Allah kemudian membukakan rahmat untuk kemudian memudahkan amal yang lainnya. Demikian mudah-mudahan materi Jumat ini bisa memberikan manfaat terutama bagi khatib dan hadirin semuanya untuk terus-menerus memperbaiki ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqimus shalah.